Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Motivi, senang rasanya Motivi kali ini bisa menemani kalian semua. Yuk segera kita sinau bareng Motivi. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sinau bareng Motivi kali ini untuk persiapan penilaian akhir tahun muatan pelajaran PJOK bagi siswa kelas 3. Rangkuman materi diawali dengan latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan bisa dilakukan dengan banyak gerakan. Contohnya, gerakan meniru burung bangau, gerakan meniru kapal terbang, dan gerakan meniti. Langkah melakukan gerak burung bangau. 1. Berdiri tegak. 2. Rentangkan kedua tangan. 3. Angkat salah satu kaki. 4. Jaga keseimbangan agar tetap seimbang dan tidak jatuh. Gerak keseimbangan ini dilakukan dengan bertumpu pada satu kaki. Materi berikutnya adalah gerakan berputar, mengayun, melompat. Gerakan berputar bisa dilakukan dengan gerakan tertiup angin. Dilakukan dengan 1. Badan tegap, kemudian tangan ke atas. 2. Angkat dan tekuklah kaki kiri ke depan dan pertahankan kaki kanan sebagai tumpuan. 3. Putar badan ke arah kanan atau berlawanan jarum jam. Nah, itulah gerakan berputar, gerakan tertiup angin. Gerakan berayun dan melompat bisa dilakukan dengan berayun pada dahan pohon, kemudian melompat atau mendarat. Gerakan ini untuk melatih kekuatan otot lengan, untuk keseimbangan dan kelenturan tubuh. Berikut ini adalah gerakan kincir. Dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. 2. Kedua tangan megang bola diletakkan di depan dada. 3. Pandangan ke arah depan bawah. 4. Bungkukkan badan ke depan. 5. Kedua tangan megang bola dan tetap diletakkan di depan dada. Ayun ke kanan, bergantian ayun ke kiri. Begitu seterusnya, itulah gerakan kincir. Rangkuman materi berikutnya terkait dengan senam irama. Senam irama dengan simpai. Senam irama adalah senam yang diikuti atau diiringi dengan irama. Bisa dengan musik, tepuk, hitungan, atau juga ketukan. Senam irama dengan simpai. Simpai adalah salah satu ala dalam senam irama
yang berbentuk lingkaran, biasanya terbuat dari rotan. Nah, kalian bisa melihat gambar senam irama dengan menggunakan simpai. Simpai bisa dilakukan dengan diayun-ayunkan di atas kepala, kemudian atau juga bisa diputar pada lengan, dan juga bisa diputar pada pinggul. Dengan senam irama ini berarti kita juga melakukan gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor. Nah, apakah gerakan lokomotor dan non-lokomotor itu? Sahabat Motivi, gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contoh gerakan lokomotor adalah berlari, melompat, berjalan. Adapun gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Misalnya memutar, menggeleng, meliuk, membungkuk, dan mengayun. Sahabat Motivi, mari kita lanjutkan sinau bareng dengan membahas materi aktivitas atau kegiatan di air, di mana kita harus bermain air dengan aman. Bagaimana peraturannya? Apa saja yang perlu dilakukan sebelum kegiatan aktivitas di air, dan bagaimana teknik-teknik dalam permainan di air? Mari kita akan bahas lebih lanjut. Sahabat Motivi, tempat yang aman untuk melakukan aktivitas di air adalah kolam renang. Sebelum berenang, agar tidak mengalami kram otot, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah melakukan pemanasan, hal yang harus kita ketahui adalah mengetahui peraturan di kolam renang. Di kolam renang ada tanda kedalaman air. Nah, kita harus membaca kedalaman air. Kita harus menyesuaikan kemampuan kita untuk berada di suatu kolam. Pada tahap pemula, kita bermain atau melakukan kegiatan di air yang tidak dalam, atau kita pilih yang dangkal saja. Di kolam renang, kita dilarang mendorong, saling mendorong dengan teman. Itu akan menimbulkan bahaya bagi diri dan temannya. Di kolam renang juga dilarang terjun di kolam dangkal. Dilarang berenang sendirian, harus didampingi oleh orang dewasa yang ahli dalam renang. Kemudian peraturan di kolam renang adalah dilarang berjalan atau berlari di tepi kolam. Nah, sahabat Motivi, beberapa gerakan yang perlu kita pelajari di awal-awal bermain di air adalah gerakan meluncur dan gerakan mengambang. Gerakan meluncur, gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di tepi kolam dengan ketinggian air
setinggi dada. Salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolak kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Nah, gerak dasar mengambang. Gerak dasar mengambang saat di kolam renang perlu memperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Bisa menggunakan alat bantu seperti pelampung. Pelampung adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu mengambang atau mengapung. Sebagai contoh jenis-jenis pelampung, ada ban lengan, rompi renang, papan luncur, dan ban renang. Itu adalah jenis-jenis pelampung. Bagaimana gerak mengambang atau mengampung namun tanpa pengampung, tanpa pelampung? Caranya dengan berdiri di pinggir kolam dan tangan berpegangan di tepi kolam. Rapatkan perut pada dinding kolam, tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan pegangan. Kepala masuk di air sambil kaki digerakkan ke depan dan belakang secara bergantian. Kepala muncul perlahan untuk mengambil nafas. Itulah gerakan mengambang tanpa pelampung. Sekilas permainan atau aktivitas di air sudah kita bahas. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi permainan tradisional. Materi ini merupakan materi terakhir pada pembahasan kali ini. Nah, permainan tradisional bisa kita lihat pada gambar. Ada gambar lompat tongkat. Ya, lompat tongkat. Kemudian ada gambar galasin. Galasin itu gubak sodor. Ada gambar permainan lompat tali. Kemudian ada permainan jala ikan. Permainan lompat tongkat menggunakan alat berupa bambu atau tongkat, dimainkan secara berkelompok. Ada salah satu sebagai pelompat dan pasangan lain sebagai pemegang tongkat. Permainan ini untuk melatih kelincahan, ketangkasan, dan juga keseimbangan. Galasin atau gubak sodor juga bisa melatih kecepatan, ketangkasan, dan kerjasama. Adapun lompat tali bisa melatih kekuatan lengan kaki atau otot-otot kaki. Lompat tali termasuk dalam kelompok pengukuran jarak. Olahraga atau permainan ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot. Selain itu, permainan ini juga melatih koordinasi tubuh serta meningkatkan kesehatan jantung. Saat bermain lompat tali, pemain mengangkat kedua kaki bersamaan saat posisi tali berada di
mengangkat kaki atau saat tali di depan kaki langsung melompat. Permainan jala ikan untuk meningkatkan kerjasama, menjadikan kelincahan, kecepatan, dan saling interaksi satu sama lain, sekaligus bisa menciptakan strategi. Dalam permainan jala ikan, tugas pemain sebagai jala adalah menjaring bersama beberapa teman dengan cara bergandengan dan menjaring ikan yang diperankan oleh salah satu teman. Adapun tugas pemain ikan adalah berusaha menghindar agar tidak terkena jebakan jala atau tertangkap jala. Itulah beberapa penjelasan terkait dengan permainan tradisional, dan dengan demikian berakhir pula pembahasan rangkuman materi dalam rangka Sinau Bareng Motivi persiapan penilaian akhir tahun kali ini. Semoga sukses dan kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motivi, jendela informasi dan edukasi.